Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Graciela Simbolon dengan NIM 4232548 dari Prodi D3 Teknologi Informasi. Saya akan menjelaskan mengenai data manipulation language, mengenai pengertian dan dua contohnya. Data manipulation language atau DML itu adalah bagian dari SQL yang digunakan untuk mengolah data di dalam tabel. Itu untuk menambah data, menampilkan data, mengubah data, dan untuk menghapus data. Perintah utamanya dalam DML itu ada insert, select, update, dan delete. Insert itu menambahkan data, select menampilkan data, update mengubah data, dan delete menghapus data. Dua contoh DML. Create database. Kita buat nama database kita itu tugas, use tugas, terus kita buatlah tabel mahasiswanya itu terdiri dari NIM, nama, dan prodi. Kita taruhlah insert intunya, memasukkan NIM, nama, dan prodinya. Terus kita memakai update mahasiswa, di mana kita atur untuk prodinya itu sistem informasi dan NIM-nya itu dari NIM 231001. Terus kita select dan ini adalah hasilnya. Yang kedua, untuk mendelete, kita delete from mahasiswa menggunakan NIM-nya, terus kita select maka hasilnya null. Terus data integrity itu, data integrity mengenai pengertian dan tiga contohnya. Data integrity adalah kondisi di mana data dalam database tetap akurat, konsisten, dan dapat dipercaya selama proses penyimpanan, pengelolaan, maupun pengambilan data. Artinya data tidak salah, tidak ganda, tidak bertentangan, dan tetap sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan. Data integrity sangat penting agar informasi yang dihasilkan dari database benar dan valid. Terus ada yang pertama itu entity integrity adalah setiap tabel harus memiliki primary key yang unik dan tidak boleh null. Contohnya ini tabel mahasiswa, ini adalah contohnya. Terus yang kedua penjelasannya itu NIM itu sebagai primary key tidak boleh kosong. Terus NIM tidak boleh ada dua mahasiswa yang sama NIM-nya. Ini untuk menjaga agar setiap mahasiswa unik dan jelas identitasnya. Terus yang kedua itu referential integrity adalah hubungan antar tabel harus konsisten. Data pada foreign key itu harus sudah ada di primary key di tabel lain. Nah, tabel nilai berelasi dengan tabel mahasiswa. NIM ini di tabel nilai harus ada di tabel mahasiswanya. Tidak boleh memasukkan nilai untuk mahasiswa yang tidak terdaftar. Ini mencegah data yatim atau open data. Dan ini adalah contoh yang tadi. Terus yang ketiga, domain integrity adalah aturan yang memasukkan nilai dalam suatu kolom hanya boleh diisi dengan data yang sesuai dengan tipe, batas nilai, atau aturan tertentu. Membuat nilai, contohnya ini membuat tabel nilai mahasiswa di mana nilai hanya boleh 0 sampai 100, nilai tidak boleh kosong. In memastikan data berupa angka, 0 itu nilai tidak boleh kosong, cek nilai lebih besar dari 0 dan nilai lebih kecil dari 100. Nilai hanya boleh antara 0 sampai 100 dan ini adalah contoh dari domain integrity. Baik, terima kasih.